Swedia, negara Skandinavia yang dikenal dengan alamnya yang indah, kualitas hidup yang tinggi, dan inovasi teknologi yang keren banget. Dari IKEA sampai Volvo, dari sistem sosial yang solid sampai pendidikan yang canggih, Swedia tuh sering banget dianggap kayak negeri impian. Tapi, di balik semua keindahan itu, ternyata ada sisi gelap yang jarang banget terungkap. Fakta-fakta unik soal Swedia ini sering luput dari perhatian publik. Ada juga rahasia kelam yang tersembunyi di balik wajah modern negaranya. Bayangin deh, sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal aman banget, tiba-tiba berubah drastis. Hey, selamat datang di channel Satu Kata. Siap buat dapetin info dan inspirasi keren? Yuk, langsung mulai. Dan di video ini kita bakal bahas lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Swedia yang selama ini dianggap surga buat masyarakat modern, sekarang justru menghadapi kenyataan pahit. Angka kejahatan bersenjata meningkat tajam. Di tengah keindahan kota Stockholm, ada satu distrik yang dulunya tenang, sekarang malah berubah jadi arena perang antar geng kriminal. Malam itu, di salah satu sudut kota, suara tembakan terdengar keras, menggema di antara gedung-gedung tinggi. Orang-orang yang lagi pulang kerja langsung berhenti, kaget. Mata mereka celingak-celinguk, cari sumber suara. Nggak lama, suara sirene polisi meraung kencang. Satu lagi insiden berdarah nambah daftar panjang kekerasan di negara ini. Dan ini bukan kejadian 1-2 kali. Statistik nunjukin jumlah penembakan di Swedia naik drastis dalam 10 tahun terakhir. Geng kriminal yang dulunya main di balik layar, sekarang berani banget muncul terang-terangan. Perang antar kelompok demi rebutan wilayah, bisnis narkoba, sampai penyelundupan manusia makin sering kejadian. Yang bikin kaget, Swedia sekarang jadi salah satu negara dengan tingkat penembakan per kapita tertinggi di Eropa. Gila, kan? Lalu, gimana bisa negara yang katanya damai banget ini berubah kayak gini? Sebagian ahli bilang ini akibat dari kebijakan imigrasi yang terlalu terbuka, yang akhirnya memicu terbentuknya kelompok-kelompok kriminal baru. Tapi ada juga yang bilang, sistem sosial di Swedia tuh terlalu longgar. Anak-anak muda dari komunitas miskin ngerasa nggak punya tempat, akhirnya mereka lebih gampang kebawa ke dunia kriminal. Dalam salah satu laporan investigasi, ada mantan anggota geng yang sekarang coba tobat, cerita kalau anak muda tuh gampang banget terjebak. Awalnya cuma pengen cari uang cepat, tapi makin lama makin susah buat keluar. Semakin dalam lu masuk, semakin gak ada jalan keluar, katanya pelan. Banyak dari mereka yang akhirnya hidup dalam lingkaran kekerasan, di mana nyawa itu cuma dihargai sebatas kesetiaan ke geng. Polisi Swedia pun jadi kewalahan. Padahal mereka udah punya teknologi canggih dan sistem hukum yang kuat. Tapi tetap aja, kejahatan makin merajalela. Bahkan ada beberapa wilayah di kota besar yang disebut sebagai no-go zones, tempat di mana polisi aja ogah masuk karena terlalu berbahaya. Sekarang, masyarakat Swedia mulai ngerasa hidup di negeri yang beda banget dari citra negaranya dulu. Keamanan yang dulu jadi kebanggaan nasional, kini mulai goyah. Pertanyaannya, gimana Swedia bakal ngadepin situasi ini? Apa mereka bakal tetap pegang prinsip keterbukaan dan kesejahteraan sosial? Atau justru harus ambil langkah ekstrim demi nyelamatin negaranya dari krisis? Semua itu masih jadi tanda tanya besar. Sementara itu, di suatu sudut kota, suara tembakan kembali terdengar. Di malam Swedia yang seharusnya tenang dan damai. Ya, di balik citra negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata ada sejarah kelam yang jarang kita tahu. Pada abad ke-20, Swedia pernah ngejalanin salah satu eksperimen sosial paling kontroversial dalam sejarah modern. Program eugenics alias pemurnian ras. Dengan dalih mau ngebentuk masyarakat yang lebih sehat dan kuat, ribuan orang dipaksa buat disterilisasi. Artinya, mereka dilarang punya keturunan. Gila, kan? Selama lebih dari 40 tahun,
sekitar 63.000 orang jadi korban dari program ini. Pemerintah Swedia saat itu percaya bahwa mereka bisa memperbaiki kualitas populasi dengan cara menghapus unsur-unsur yang dianggap nggak sempurna. Ironisnya, negara yang sekarang dipuja-puji sebagai simbol kebebasan dan persamaan hak, dulunya justru pernah ngejalanin kebijakan super kejam dan diskriminatif. Baru di akhir abad ke-20, rahasia kelam ini mulai terungkap, dan boom, jadi skandal nasional. Para korban mulai angkat suara. Mereka ungkap luka lama yang udah mereka pendam selama puluhan tahun. Pemerintah akhirnya mengakui kesalahan besar itu dan kasih kompensasi buat para korban. Tapi, pertanyaannya, gimana bisa negara yang sekarang jadi ikon keadilan sosial, dulunya ngejalanin eksperimen sosial segelap itu? Sejarah ini jadi pengingat keras. Bahkan, negara paling maju pun bisa punya masa lalu yang kelam. Dan pertanyaan besarnya, apakah ada jaminan bahwa hal kayak gini nggak akan kejadian lagi? Atau, mungkinkah di balik semua kemajuan yang kita lihat hari ini, masih ada eksperimen-eksperimen lain yang belum terungkap? Swedia sering banget dipuji karena sistem kesejahteraannya yang luar biasa, dari pendidikan gratis sampai layanan kesehatan yang top banget. Negara ini kayak jadi model sempurna buat dunia. Tapi, di balik semua itu, ada sisi lain yang nggak seindah kelihatannya. Contohnya, ada banyak orang yang justru jatuh ke jurang keputusasaan meskipun mereka tinggal di negara dengan sistem sosial sekuat Swedia. Awalnya, sistem kesejahteraan itu kelihatan siap ngebantu. Dapat tunjangan pengangguran, dapat bantuan bayar sewa rumah, semuanya kelihatan ideal. Tapi kenyataannya, banyak perusahaan lebih milih pekerja muda atau yang jago teknologi. Orang-orang yang nggak punya pendidikan tinggi jadi susah banget buat bersaing di dunia kerja yang terus berubah. Mereka coba ikut program pelatihan dari pemerintah, tapi ribetnya bukan main. Birokrasinya bikin frustasi. Banyak pelatihan yang ternyata nggak nyambung sama kebutuhan pasar kerja. Akhirnya, susah banget buat dapat kerja yang stabil, dan saat tunjangan pengangguran mulai dipotong, hidup jadi makin berat. Nggak sedikit yang akhirnya terjebak dalam siklus ketergantungan sama bantuan negara. Mau bangkit, tapi sulit. Dukungan ada, tapi solusi yang ditawarin seringkali nggak cukup kuat buat benar-benar bantu mereka keluar dari keterpurukan. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, angka tunawisma di Swedia terus meningkat. Padahal, ya, negara ini punya sistem sosial yang kuat. Tapi kenyataannya, di kota-kota besar kayak Stockholm dan Gothenburg, makin banyak orang yang hidup di jalanan. Banyak dari mereka dulunya punya hidup yang stabil, tapi karena sistemnya nggak sanggup adaptasi sama perubahan ekonomi global, mereka akhirnya tumbang. Di sisi lain, para politisi masih ribut adu argumen soal solusi terbaik. Ada yang bilang sistem kesejahteraan harus diperketat biar nggak bikin orang jadi malas. Tapi ada juga yang bilang sistemnya harus direformasi biar relevan sama dunia kerja zaman sekarang. Lucunya, di tengah semua masalah ini, Swedia tetap tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Tapi, benarkah semua seaman itu? Atau sebenarnya ada sisi lain dari Swedia yang belum benar-benar kita lihat? Kalau dilihat dari statistik umum, Swedia memang terlihat stabil dan aman. Tapi, ada satu fenomena misterius yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar. Tingginya angka orang hilang yang nggak pernah ditemukan. Setiap tahunnya, ribuan orang dilaporkan hilang di Swedia. Dan yang bikin ngeri, sebagian besar dari kasus ini nggak pernah terpecahkan. Ada yang percaya kalau ini ada kaitannya dengan jaringan perdagangan manusia yang beroperasi diam-diam di Swedia, menculik orang tanpa jejak. Ada juga yang bilang, mungkin mereka jadi korban kejahatan yang nggak pernah terungkap karena minimnya bukti. Tapi, ada teori yang lebih gelap lagi. Beberapa orang percaya, hilangnya orang-orang ini ada hubungannya sama praktik kultus rahasia, kelompok-kelompok mistis yang katanya masih aktif di daerah-daerah terpencil Swedia. Dalam beberapa dekade terakhir, laporan soal aktivitas aneh ini makin sering muncul. Swedia punya banyak hutan lebat dan desa kecil yang nyaris terisolasi dari dunia luar.
cocok banget buat kegiatan yang nggak pengen ketahuan. Beberapa saksi ngaku pernah ngelihat pertemuan misterius di malam hari. Ada nyala api dari kejauhan, suara-suara aneh. Tapi, setiap kali polisi nyelidiki, nggak pernah ada bukti konkret. Di sisi lain, otoritas Swedia juga dinilai kurang transparan soal kasus orang hilang ini. Beberapa kritikus bahkan nuduh pemerintah sengaja nutupin informasi. Akibatnya, keluarga korban makin frustrasi dan putus asa. Fenomena orang hilang di Swedia ini masih jadi teka-teki besar. Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di balik wajah modern Swedia yang terlihat sempurna? Dan bukan cuma itu, Swedia juga punya hubungan yang cukup rumit sama NATO. Secara resmi sih, Swedia adalah negara non-blok, nggak gabung ke aliansi militer manapun. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, Swedia makin lengket sama NATO. Ikut latihan militer bareng, tanda tangan perjanjian pertahanan, dan lain-lain. Beberapa orang percaya Swedia sebenarnya sudah ikut dalam strategi militer barat, meskipun publik nggak dikasih tahu secara terang-terangan. Ini memunculkan spekulasi kalau ada agenda tersembunyi yang dijalankan oleh elit politik Swedia. Diam-diam tapi berpengaruh besar. Dan kalau bicara soal kekuasaan, Swedia juga nggak luput dari skandal dalam negeri. Salah satu yang paling besar adalah kasus korupsi di sektor infrastruktur. Miliaran krona dikorupsi oleh pejabat dan pengusaha yang seharusnya membangun proyek-proyek publik. Gila, ya? Padahal, Swedia sering banget disebut sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi. Tapi kenyataannya, nggak ada negara yang benar-benar bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Nah, mungkin ini sedikit informasi tentang sisi lain dari negara Swedia. Negara yang tampak sempurna di luar, tapi menyimpan banyak cerita yang belum tentu semua orang tahu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, biar kami bisa terus ngasih konten-konten menarik lainnya. Nah, itu dia video kita kali ini. Semoga kalian suka dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sini. Thanks banget yang udah nonton sampai akhir. Cerita ini cuma buat hiburan doang, nggak ada maksud buat nyinggung siapapun. Kalau suka, jangan lupa kasih like, komen, terus subscribe, biar kita makin semangat bikin konten seru lainnya. Stay safe, stay happy, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu kata.